Seorang profesor di sebuah perguruan tinggi pada hari pertama kuliah bertanya kepada seluruh mahasiswanya. Oke, saudara-saudara sekalian, kenapa memilih menjadi akuntan? Karena semua yang hadir merupakan calon-calon akuntan. Seorang mahasiswa yang duduk paling depan menjawab, "Karena mudah mendapatkan pekerjaan, Pak." Si profesor menjawab, "Ya, betul. Jawaban saudara itu sangat rasional, tapi belum memuaskan saya." Lalu dia bertanya kembali, "Why choose accountant?" Kenapa Anda memilih menjadi akuntan? Mahasiswa yang lain yang duduk di belakang menjawab, "Karena gajinya tinggi, Pak." Lalu si profesor meresponnya, "Benar, jawaban kamu sangat rasional. Betul sekali, tapi itu belum memuaskan saya." Lalu mahasiswa bergantian menjawab. Ada yang mengatakan bahwa karena seluruh kantor dan perusahaan sektor publik dan private butuh akuntan. Di mana-mana pasti membutuhkan akuntan. Makanya mereka memilih menjadi akuntan. Tapi tidak satupun dari jawaban mereka itu memuaskan profesor. Sampai kemudian si profesor berkata, "Saudara-saudara sekalian, jawaban Anda tadi itu benar semuanya. Sangat rasional, tetapi tidak menyentuh hati saya. Jawaban-jawaban saudara ini disebut dengan jawaban-jawaban yang bernilai materialis positivistik. Ini istilah di dunia barat. Atau bahasa lainnya adalah jawaban-jawaban yang sekular atau sekuler. Benar, itu sangat rasional, tapi tidak menyentuh esensi atau substansi yang sesungguhnya, tidak menyentuh hakikat yang sesungguhnya kenapa kita harus menjadi seorang akuntan." Begini, sekarang saya akan jelaskan kenapa kita harus menjadi akuntan. Satu-satunya alasan kenapa kita harus menjadi akuntan itu adalah karena perintah Tuhan yang mengharuskan kita menjadi akuntan. Ingat, kalau tidak ada perintah Tuhan, sebaiknya Anda tidak perlu menjadi sesuatu. Anda tidak perlu mengambil profesi sesuatu kalau tidak ada fondasi ilahiyahnya. Catat. Karena tujuan kita hidup, tujuan kita bekerja tidak hanya untuk memenuhi unsur-unsur rasional dari sesuatu, tidak hanya untuk sekedar memenuhi pragmatisme dari nafsu kita. Benar, ada aspek praktis dan pragmatis kenapa kita bekerja, tentu untuk dapat uang. Tapi ada esensi lebih tinggi bahwa pekerjaan itu adalah perintah dari Tuhan. Maka kemudian si profesor ini mengajak mahasiswa untuk mengambil mobile phone mereka untuk membuka surah Al-Baqarah ayat 282. Yang di sana disebutkan secara jelas kenapa profesi menulis, mencatat atau disebut bookkeeping, merekod hutang piutang dalam muamalah itu menjadi sesuatu yang sangat urgent yang harus dilakukan oleh seorang akuntan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wala ya'ba katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan suatu transaksi hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Dan hendaklah seorang pencatat di antara kamu mencatatnya dengan adil atau seimbang. Dan janganlah seorang pencatat enggan mencatatnya, sebagaimana Allah telah mengajarnya. Jadi pekerjaan mencatat, accounting work, ada sesuatu yang memang nilainya sangat divine. Ingat, bagaimana Tuhan itu tidak hanya berbicara tentang tauhid yang sangat aspek yang sangat universal itu, tapi juga membahas sampai ke aspek yang sangat detail, mencatat, recording pun itu sampai ada perintah dari Tuhan. Begitulah mahasiswa kemudian terperangah sampai terkejut dan terpesona
ternyata mereka sedang duduk di sebuah ruangan untuk mengajari mereka menjadi akuntan, yang itu ada landasan yang sangat tinggi dari kitab ilahi. Saudara-saudara sekalian, inilah salah satu aspek daripada yang disebut dengan worldview, pandangan dunia ilahi. Bagaimana kita sejak hari pertama harus mengajarkan kepada mahasiswa aspek-aspek ideologis. Kenapa seseorang memilih sebuah profesi? Karena memang rata-rata di benak manusia atau mungkin orang-orang yang hedon itu hanya ada tujuan-tujuan level yang sangat rendah, hanya untuk memenuhi kepentingan dirinya. Ingin kaya, ingin dapat pekerjaan, ingin digaji tinggi dan macam-macam. Itu semuanya ada level-level yang sangat rasional. Benar tapi rasional, tapi tidak spiritual. Sementara Islam itu punya makamat yang beragam sampai levelnya yang sangat agung, dan ini harus diboboti. Inilah nilai basis spirit, nilai etis dan estetis yang harus diajarkan kepada mahasiswa sejak awal. Jadi kita bukan hanya dididik, diajarkan atau memahami diri kita untuk disiapkan menjadi pengisi pasar-pasar di sana. Kita bukan untuk mengisi poolnya pasar tenaga kerja menjadi robot-robot pekerja bagi kapitalis, tapi juga untuk menjadi orang-orang yang membawa mandat dari langit untuk memberi kebaikan, melaksanakan perintah-perintah Tuhan pada sektor-sektor muamalah tertentu. Lebih lanjut lagi, si profesor mengatakan bahwa pekerjaan menjadi akuntan itu sangat tinggi. Bahkan sampai seorang nabi pun seperti Yusuf alaihissalam memilih lagi untuk menjadi seorang akuntan. Seorang nabi, sudah jadi seorang nabi pun Yusuf masih bersedia meminta dirinya diangkat menjadi akuntan negara. Dan ini bisa disemak dalam surah Yusuf ayat 54 sampai 55. Qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku bendahara atau akuntan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai lagi berpengetahuan. Kesimpulannya adalah yang paling penting dalam proses kita belajar mendidik mahasiswa itu mengajari mereka aspek-aspek yang melampaui sisi materialitasnya. Harus ada usaha-usaha untuk menanamkan bentuk-bentuk ideologi, cara berpikir yang melampaui dirinya, bahwa makrifat itu merupakan tujuan utama dari kita belajar mengenal Tuhan. Jadi mengenal bahwa ada perintah Tuhan, ada petunjuk Tuhan, kenapa kita harus melakukan ini. Dan itu menjadi basis etika dan moralitas yang paling tinggi. Kalau ini tidak ada, maka pendidikan gagal. Pendidikan kalau tidak membawa seseorang kepada mengenal Tuhan, maka sudah pasti dia akan dekat kepada setan. Kalau belajar tidak membawa Anda dekat kepada Tuhan, maka sudah pasti membawa Anda dekat kepada setan. Tidak semua orang yang belajar di kampus lulus kuliah menjadi orang terdidik itu punya spirit dan moralitas yang bagus. Banyak juga yang jadi korup atau berperilaku buruk, karena sejak awal tidak membawa semua pengetahuan itu, tidak membawanya kepada Tuhan. Jadi hadirin sekalian, pastikan bahwa semua anak didik Anda, apakah Anda mengajari hukum, kedokteran, teknik, keguruan, mengajari tentang sains, kelautan, pertanian, semuanya, bahwa mereka sejak hari pertama kuliah sudah diperkenalkan aspek-aspek ontologis tertinggi yang harus dicapai, nilai-nilai etis dan estetis yang tertinggi yang harus mereka pahami. Why they choose to work in that area, kenapa mereka memilih bekerja pada sektor itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.